dan menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu makna Islam. Al-Islam yang kita imani, yang kita yakini bermakna al-istislam. Artinya kita berserah diri dan menyerahkan diri kita kepada Allah. Mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah. Kita al-inqiyad wat ta'ah wal khudu', al-istislamu lillahi bit-tauhidi bil inqiyadi wa bit ta'ati wa bil khudu'. Maka seorang muslim pada hakikatnya seorang yang dia serahkan dirinya kepada Allah untuk diatur oleh Allah, tunduk dan taat kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita diingatkan kembali dengan makna Islam ini, bahwa kita ini muslim artinya kita berserah diri kepada Allah, bukan dengan hawa nafsu kita, bukan dengan syahwat kita, bukan dengan akal kita, bukan dengan yang lain, tapi betul-betul kita istislam, bertawakal, menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita siap diatur oleh Allah. Ketika datang hawa nafsu, ketika datang kepada kita godaan syaitan, ketika datang kepada kita pikiran-pikiran, tapi dia bertentangan dengan Islam, dia bertentangan dengan syariat yang Allah turunkan, maka Islam artinya kita menolak semua itu, ya. Kita tidak mengikuti semua itu, lalu kita bersandar, berserah diri dan hanya mengikuti, taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna Islam ini kita diingatkan kembali dengan akan datangnya bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah mengingatkan kita akan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan anak beliau, istri beliau. Di situ ada pesan bahwa Islam itu adalah istislam. Dan orang yang paling baik Islamnya, agama Islamnya adalah orang yang benar-benar istislam kepada Allah. Orang yang paling baik Islamnya, orang yang paling baik agama Islamnya yang ada pada dirinya adalah orang yang benar-benar diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai panutan, sebagai ikutan kita tentang bagaimana berislam dan beragama. Dan siapa yang ingin Islam dan agamanya terbaik, ketika Allah berikan kepadanya kesempatan hidup di dunia ini adalah kesempatan memperbaiki Islam kita, agama kita. Dan inilah bekal kita dalam perjalanan kita kembali kepada Allah. Siapa yang ingin menjadikan agamanya, Islamnya itu terbaik, maka kita disuruh untuk ittiba kepada siapa?
Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi Ibrahimah. Lalu kami wahyukan kepadamu, ikutilah Nabi Ibrahim. Allah menyuruh nabinya Nabi Muhammad. Summa auhayna ilaika anittabi Ibrahimah. Lalu kami wahyukan kepadamu Muhammad supaya engkau mengikuti Nabi Ibrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi ada dua ciri, ada dua yang harus kita tunjukkan dan perlihatkan kepada Allah yang melihat kita ini berislam di dunia ini, di bumi. Kita ini berislam dilihat oleh Allah. Ya. Apa yang perlu kita perlihatkan kepada Allah bahwasannya kita ingin benar-benar menjadi seorang muslim? Dalam ayat ini Allah mengatakan aslama wajhahu lillah. Kita menghadapkan, kita menyerahkan diri kita kepada Allah, yaitu dengan mentauhidkan Dia. Kapan goncangan tauhid itu kita hadapi? Ketika tauhid kita terguncang oleh ujian dan cobaan, kita tetap bertauhid kepada Allah. Kita konsisten, kita istiqamah. Ketika kita diuji dengan kekurangan, diuji dengan rasa takut, diuji dengan berbagai ujian, banyak orang yang berpaling dari Allah. Dia minta kepada yang lain. Dia datang ke tempat-tempat, dia melakukan kegiatan dan perbuatan. Mungkin ada yang ajar dia bahwa kalau dia lakukan itu, dia akan keluar dari atau selamat dari atau terhindarkan dari kesulitan-kesulitannya, masalah-masalahnya, ujian dan cobaannya. Maka seorang diuji imannya, diuji tauhidnya. Ketika dia menghadapi ujian itulah kita sedang berada pada satu keadaan, apakah kita termasuk seorang muslim yang benar bertauhid kepada Allah, istislam pada Allah, atau kita gagal. Banyak orang yang gagal, banyak orang yang tidak mampu menjaga, mempertahankan akidahnya, tauhidnya ketika mereka menghadapi ujian dalam kehidupan mereka sehari-hari. Banyak ujian yang kita dapatkan, jamaah sekalian yang berbahagia. Maka aslama wajahahu lillah, dalam kondisi dan dalam keadaan dia mendapatkan ujian itu, dia tetap konsisten. Aslama wajahahu, menghadap kepada Allah, berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, benar-benar hanya bertauhid kepada Allah, tidak bersandar, tidak memperserikatkan dan tidak mempersekutukan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan. Kata ulama, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada dua sifat orang yang terbaik agamanya. Yang pertama, benar-benar bertauhid kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, ya. Dia serahkan dirinya kepada Allah, dia yakin dan beriman kepada Allah. Yang kedua, dia menjalankan perintah Allah, agama Allah, dan ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ini dua ciri, dua sifat orang yang
terbaik agamanya. Maka kita dalam kehidupan kita sebagai muslim di dunia ini, kita berusaha terus, berupaya terus untuk meningkatkan kualitas mutu agama kita, Islam kita, dengan dua cara tadi. Jaga tauhid, keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Jangan berbuat syirik, sekecil apapun kesyirikan itu. Ya, jaga kebersihan akidah kita, kesucian akidah kita, terutama ketika kita menghadapi ujian dan cobaan dalam hidup ini. Ada orang yang pergi ke dukun, ya, ada yang pergi ke tempat-tempat yang dianggap keramat, ya, ada orang yang melakukan macam-macam apa yang dia lakukan untuk selamat dari musibah dan mungkin ujian yang dia hadapi. Seorang yang istislam di saat itu benar-benar dia nampak sebagai seorang muslim. Indal imtihan yuhanul mar'u au yukram. Ketika seorang diuji, disitulah seorang terlihat apakah dia seorang yang mulia atau dia gagal, runtuh dan jatuh dengan ujian itu, yaitu tauhidnya, akidahnya, imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, gara-gara iming-iming dunia materi, ya, ada anak gadis, anak perempuan terpaksa buka jilbabnya, ya. Banyak kejadian dalam hidup kita di mana seorang muslim diuji oleh Allah. Apakah dia benar-benar istislam kepada Allah? Apa maksudnya istislam? Kita yakin bahwa kalau kita benar-benar beribadah dan bertauhid kepada Allah, apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan, kita akan kehilangan itu, akan diganti oleh Allah. Bahkan dengan ganti yang lebih banyak, lebih baik, lebih kekal, lebih abadi. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, memang ada iming-iming, memang ada keindahan, memang ada kenyamanan, memang ada kenikmatan, tapi itu dilarang oleh Allah. Siapa yang meninggalkan itu, ketika dia menjaga imannya, tauhidnya, akidahnya, Islamnya, maka makna istislam adalah karena dia yakin kalau dia tinggalkan itu, ya, dia tidak perlu khawatir, tidak perlu sedih, tidak perlu takut, karena Allah akan mendatangkan kepadanya pengganti yang lebih baik. Ketika dia yakin Allah itu ghaniyun, maha kaya, maha kuasa, maha segalanya. Bahkan seorang yang istislam kepada Allah, dia terinspirasi, dan dari inspirasi itu dia yakin dengan hadis Rasulullah, ya, yang mengatakan wa'lam annal ummata law ijtama'u ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'at ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Rasulullah, ketahuilah, ya, istislam itu melahirkan ketenangan, berangkat dari keyakinan tidak ada yang bisa mencelakakan kita kecuali dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa memberikan kepada kita manfaat kecuali dengan izin Allah. Kata Rasulullah, ketahuilah, sekiranya semua kekuatan dan semua umat berkumpul bersatu untuk memberikan kepada engkau manfaat, maka mereka tidak akan sanggup memberikan kepada engkau manfaat kecuali apa yang telah Allah izinkan, Allah tetapkan. Dan kalau mereka berkumpul bersatu untuk mencelakakan kamu, maka mereka tidak akan sanggup melakukan itu kecuali apa yang Allah telah tetapkan. Jadi ujung-ujungnya semuanya dalam genggaman Allah, di tangan Allah, ya, dalam tadbir Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam aturan dan pengaturan kekuasaan Allah. Orang yang istislam hidupnya tenang, dia bahagia, ya, dia tidak kasak kusuk, dia tidak khawatir, dia tidak gelisah.
Karena dia yakin, ya, dengan dia bersandar dan berserah diri kepada Allah, dengan tauhid itu, dengan iman dan keyakinan itu, tidak ada yang bisa mencelakakan dia kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kepadanya manfaat kecuali dengan izin Allah. Maka dia hidup apa adanya, bersahaja, tenang, ya, bahagia, tidak khawatir, dan seterusnya jamaah sekalian. Itu dari dalam, itu keyakinan, ya. Kemudian yang kedua, setelah kekuatan dari dalam tentang iman, tauhid dan istislam kita, seorang yang agamanya baik, apa yang terlihat dalam kesehariannya, lahiriahnya, ketika dia melakukan apa yang dia lakukan, terutama ibadah ini, berdasarkan ilmu dan petunjuk bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbaiki dua ini dalam kehidupan kita. Yang pertama yang dari dalam ini batin, keyakinan, ya, bahwa ada Allah yang mengatur semua kejadian di alam ini, dan tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali dengan izinnya. Maka kita menjadi tenang, ya, enteng kita, ringan kita, hidup kita bahagia, dan ini yang kita cari, ya. Jamaah sekalian, tidak ada kekuatan yang bisa menguasai, yang bisa menjatuhkan, yang bisa menghinakan, yang bisa merendahkan, yang bisa mengalahkan, yang bisa mematikan, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kekuatan yang bisa memberikan kepada kita manfaat, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu bersandar kepada mereka, tidak perlu mengharap kepada mereka, tidak perlu meminta kepada mereka. Yang ketika kita mengharap, meminta dan bersandar kepada mereka, lama sekali kita di depan pintunya, dia tidak keluar-keluar. Ternyata dia tidur. Kalau dia tidur kemudian jatuh plafon rumahnya, mati dia di dalam. Ya, sementara kita capek menunggu di luar dengan bahwa dia bisa tolong kita. Manusia tidak bisa menolong dirinya. Jangankan menolong orang lain, dia tidak bisa menolong dirinya. Kita ini berislam dengan semua ibadah kita, ini yang kita cari. Ketenangan, kebahagiaan, izzah, ya, kehormatan, kemuliaan. Dan ketika seorang memiliki ini dari dalam dirinya, maka dia terhormat, dia bahagia, dia mulia. Dia tidak miskin, dia tidak lemah, dia tidak khawatir, dia tidak sedih. Betapa kehidupan inilah yang kita inginkan. Dan dari mana kita dapatkan itu? Apa jalannya? Islam. Ketika kita maknai kembali, hayati kembali, kuatkan kembali bahwa makna Islam itu adalah istislam. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dalam, ya. Batin, jiwa yang membentuk pikiran, lalu tindakan. Kemudian dari luar, ittiba, ihsan. Bagaimana hidup ini diatur berdasarkan syariat, berdasarkan agama. Mulai dari cara kita beribadah. Siapa yang terus berusaha memperbaiki Islamnya dari dua pilar ini, dua tiang ini, dua kekuatan ini, yang dari dalam batinnya istislam kepada Allah, husnudzan kepada Allah, bersandar dan bertawakal kepada Allah, karena dia makrifah, benar-benar dengan makrifah yang sempurna kepada Allah. Kemudian dia hias kehidupannya dengan ilmu, dengan cara yang benar, dengan petunjuk Rasulullah, dengan sunnah beliau. Inilah orang yang terbaik agamanya. Dan di antara hamba Allah yang memiliki kedua sifat ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bulan Zulhijjah mengingatkan kepada kita tentang sifat istislam ini. Nabi Ibrahim meletakkan dan membawa dua kekasihnya yang paling dia sayangi, anak dan istrinya, dan dia letakkan di tempat yang kering, tidak ada kehidupan di situ, yaitu Ummu Ismail Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi. Jamaah sekalian, Rabbana inni askantu min dzurriyyati inda baitikal muharram
fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, sesungguhnya saya meletakkan dan membawa kedua dari kekasihku, keturunanku ini di satu lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan. Ya Allah, agar mereka menegakkan salat. Ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka. Ya Allah, berikanlah kepada mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Semua kalimat-kalimat doa Nabi Ibrahim ini diterima dan dikabulkan oleh Allah. Maka lembah yang tandus itu hari ini menjadi tempat yang paling dirindukan oleh manusia untuk datang ke sana. Ketika Nabi Ibrahim akan pergi, setelah dia meletakkan anaknya dan istrinya, dia pergi. Ya. Mungkin kalau sekarang apa ini? Apa kena apa itu? Pasal apa, hukum apa ya? Iya. Apa? Iya, KDRT. Ya. Bayangkan dia letakkan anak dan istrinya di tempat yang tidak ada apa-apa. Ketika beliau letakkan keduanya di situ, dia simpan di situ dan dia pergi, dia hanya membekali mereka dengan satu kantong air dan secukup buah kurma. Lalu mereka minum, akhirnya habis. Tapi peristiwa itu setelah Nabi Ibrahim akan berangkat, maka Hajar mengatakan, kenapa kamu tinggalkan kami? Kenapa kamu tinggalkan kami di tempat yang tidak ada orang-orang? Tapi Nabi Ibrahim tidak menoleh, dia jalan saja. Ya. Nah, Hajar ulang, tapi Nabi Ibrahim tidak menjawab, dia tetap jalan. Nanti Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihada. Ya. Ini istri ya, istri yang saleh. Ya. Dia tidak ingin membuat sesuatu atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya pertanyaan itu bukan pada level keluarga ini. Ibrahim Nabiullah dan beliau sebagai istri Nabi. Tapi langsung dia bilang, apakah Tuhanmu yang menyuruh engkau melakukan ini? Apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini? Nabi Ibrahim tidak menoleh, dia hanya mengatakan na'am. Satu saja kalimat, pendek, singkat. Na'am. Iya, Allah yang suruh saya. Dan dia tidak menoleh, dia jalan. Maka Hajar mengatakan, idan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya. Ini tentang istislam. Ketika Nabi Ibrahim, beliau nabi tapi beliau juga manusia biasa kan? Artinya bukan malaikat, tetap manusia. Tapi ketika datang perintah Allah yang seakan-akan tidak masuk di akal itu, meletakkan anak dan istrinya di lembah ghairu dzi zar'in yang tidak ada tanaman dan tumbuhan, tapi karena itu perintah Allah, maka beliau membawa kedua anak dan istrinya ke tempat itu. Dan Hajar istri beliau, ketika Nabi Ibrahim menjawab bahwasannya Allah yang suruh saya, na'am, maka beliau mengatakan dengan penuh keyakinan, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini kisah tentang istislam, keyakinan puncak yang sepenuhnya kepada Allah tanpa ragu. Dan itulah iman, itulah Islam. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, banyak peristiwa dalam hidup kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim ini. Ya, ketika Allah memerintahkan kita dengan agamanya, dengan Islam, ketika kita baca Quran, maka mari yakin, husnudzan, istislam kepada Allah, bahwa kalau kita melakukan itu Allah tidak akan sia-siakan kita. Ketika di hadapan kita berada di persimpangan, mana yang saya pilih ini? Pilihannya Allah, ya, tapi saya harus bersabar, ada konsekuensinya, atau pilihan manusia
langsung saya dapat, ya, kesenangan, ya, fasilitas, kenyamanan. Tapi konsekuensinya saya jual agama saya. Ya, saya terpaksa untuk, ya, berdamai dengan keadaan-keadaan, ya, sehingga saya harus preteli sedikit demi sedikit agama saya. Yang penting saya bisa di situ. Mana yang kita pilih? Ya, kalau Nabi Ibrahim, kemudian Hajar tadi, ketika dijawab bahwasannya Allah yang menyuruh dan Allah yang perintahkan, tidak ada lagi. Langsung mereka sepenuhnya taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu peristiwa. Peristiwa berikutnya, ketika turun perintah untuk menyembelih anaknya. Ya. Falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ra'aitu fil manam anni azbahuka. Ketika Nabi Ismail sudah tumbuh, ya, mulai beranjak, ya, dari yang tadinya masih kecil, ya, sudah bisa bicara, sudah bisa berpikir, sudah menjadi remaja, ya. Jamaah sekalian, datanglah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yang kedua. Apa perintah itu? Untuk menyembelih anaknya. Padahal ini sang anak ditunggu sekian lama baru dia datang. Kan Nabi Ibrahim punya dua istri, Sarah dan Hajar. Tidak ada anaknya di istri pertama Sarah. Nanti ini Hajar ini hadiah dari Sarah kepada Nabi Ibrahim yang kemudian jadi istri beliau. Ya, dan dari situlah Nabi Ismail lahir. Ya, jamaah sekalian. Ya. Kemudian ketika beliau sudah tumbuh, ya, besar, remaja, datanglah perintah ini. Kemudian kata Nabi Ibrahim kepada anaknya, saya melihat dalam mimpiku, dan mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Ya, kalau kita, ya, kira-kira apa mimpi kita, ya? Ya, tiba-tiba dikejar, ya, ya. Kalau mimpinya Nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau mengatakan, piku, saya menyembelihmu. Ya. Nabi Ibrahim, ya, mengatakan itu. Tapi beliau mengatakan kepada anaknya, fandur mada tara. Bagaimana pendapatmu wahai anakku tentang perintah ini? Bayangkan disuruh sembelih. Maka kata Nabi Ismail, ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakan yang diperintahkan kepada kamu. Engkau akan mendapati saya orang-orang yang bersabar. Jadi ada bapak, ada anak, ada istri, semuanya istislam kepada Allah. Tapi kekuatan istri dan anak ini istislam kepada Allah karena ada bapak, ya, yang mengajar mereka, mendidik mereka, mentarbiyah mereka, membina mereka. Maka saya mengajak kepada kita semua, setiap hari kita datang masjid, jangan lupa keluarga kita masing-masing. Ya, nasihati mereka, bimbing mereka, arahkan mereka, agar mereka bisa menjadi orang-orang yang benar-benar berislam kepada Allah, istislam. Dan ini tugas kita sebagai orang tua, sebagai bapak. Jamaah sekalian, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, terutama laki-laki, ya, dan setiap pemimpin akan ditanya, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di hari kiamat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dengan datangnya bulan Zulhijjah ini, salah satu yang perlu kita renungkan kembali dalam perjalanan keislaman kita, perjalanan hidup kita, adalah memaknai kembali, menghayati kembali, kita introspeksi kembali, kita muhasabah kembali, ingatkan diri kita masing-masing kembali bahwa Islam itu adalah istislam, berserah diri kepada Allah. Dan coba dicatat perjalanan hidup kita, mana di antara cara kita, tindakan kita, kehidupan kita sehari-hari yang belum islami, yang belum kita islamkan, yang belum kita perbaiki, baik dari sisi batin dalam diri kita, tentang akidah, ya, tentang tauhid,
tentang iman maupun secara lahiriah, ya, kehidupan kita sehari-hari, khususnya termasuk ibadah kita perbaiki terus, ya, supaya kita benar-benar kan kembali makna Islam itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Islam itu adalah istislam, berserah diri, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa ini penting? Karena Islam kita, keimanan kita berhadapan dengan ujian-ujian hawa nafsu, pikiran-pikiran kita, mungkin kehidupan kita sehari-hari yang menggoda, yang menarik, yang mengajak, yang memalingkan. Maka dengan datangnya bulan Zulhijjah ini, jamaah sekalian, mari mengingatkan diri kita kembali, ya, supaya Islam yang kita yakini, Islam yang kita amalkan, Islam yang kita laksanakan benar-benar sebagaimana yang Allah katakan, bahwa orang yang terbaik agamanya, terbaik Islamnya, mereka yang benar-benar bertauhid kepada Allah dan dia ihsan. Baik ihsan dalam arti ittiba kepada Rasulullah, maupun ihsan dalam arti banyak berbuat baik kepada sesama manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang mulia, jamaah yang berbahagia. Nabi Muhammad, ya, disuruh mengikuti Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad disuruh mengikuti Nabi Ibrahim, ittiba kepada Nabi Ibrahim. Itu menunjukkan bahwa bagaimana Nabi Ibrahim itu benar-benar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan. Bahkan Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummah hanifan musliman. Nabi Ibrahim itu adalah satu umat teladan, contoh yang mengumpulkan begitu banyak kebaikan dalam diri beliau, ya, hanifan, tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah berbuat syirik, ya, hanifan musliman, betul-betul bersandar, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai muslim kita selalu berupaya melakukan yang terbaik dalam hidup kita, tentang agama kita, tentang Islam kita, ya, terutama dari dalam ini, terutama dari dalam batin kita, ya, iman kita, keyakinan kita. Karena siapa yang berislam dengan batinnya, keyakinannya dan imannya, yang betul-betul dia bertauhid kepada Allah, sedikit yang dia lakukan akan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melaksanakan Islam ini, ya, sedikit dia lakukan, tapi dia betul-betul datang dengan keyakinan dan iman, tauhid kepada Allah, maka sedikit yang dia lakukan itu berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya, itu salah satu maknanya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk kalian diuji siapa yang terbaik amalnya di antara kalian. Bagaimana itu amal yang terbaik, yang pahalanya berlipat ganda? Bagaimana pahala amal yang pahalanya berlipat ganda itu? Setiap amal kita dan ibadah kita yang kita kerjakan, kita lakukan dengan tauhid yang sempurna, dengan iman yang kuat, dengan keyakinan yang kuat. Karena setiap kesyirikan, banyak bentuk kesyirikan. Ada riya, ada sum'ah, ada ujub, atau kesyirikan yang nampak, yang terlihat. Ya, masih banyak orang Islam, ya, yang melakukan kesyirikan, Pak. Mungkin dia datang ke kubur, mungkin di rumahnya ada yang dia simpan-simpan sebagai satu keyakinan, dia yakini jimatkah atau benda-benda. Semua kesyirikan ini merusak ibadah kita.
dan membatalkan, menggugurkan ibadah kita. Mungkin orang tidak melakukan itu tapi dia digoda oleh syaitan, maka ada riya, ada sum'ah, ada ujub. Itu mengurangi pahala ibadah kita. Ya. Maka siapa yang betul-betul sempurna tauhidnya, imannya, keyakinannya kepada Allah, walaupun sedikit yang dia lakukan, insya Allah berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya semua fadilah-fadilah ibadah dan amal itu yang menyebutkan sekian angka pahala, sekian banyak pahala, itu tidak otomatis. Oh, kalau kita salat misalnya di masjid, ya, berjamaah, kita akan mendapatkan 25 atau 27 kali pahala daripada salat sendiri. Tidak otomatis. Ya, yang pertama tergantung pada niat, apa yang ada dalam hati, batin kita, iman dan keyakinan kita. Yang kedua tergantung cara. Ya. Kalau sempurna keduanya ini, yaitu yang batin dalam hati, dalam bentuk iman dan tauhid kita, tidak bercampur dengan kesyirikan, dan sempurna caranya, benar-benar ittiba kepada sunnah, maka kita akan mendapatkan pahala yang sempurna. Semakin kurang dari dua keadaan itu, maka semakin berkurang pahala yang kita dapatkan, jamaah sekalian. Memang Rasulullah menyebutkan 25 kali atau 27 kali, tapi ketika terpenuhi, ya, dalam kehidupan kita dua syarat tadi, yaitu tauhid dan ittiba, maka orang yang terbaik agamanya, orang yang paling sempurna pahalanya, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Orang yang terbaik agamanya, orang yang paling sempurna pahalanya. Orang yang terbaik agamanya adalah orang yang benar-benar aslama wajahahu lillah, dan dia ittiba, ihsan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi bahwa bulan Zulhijjah ini sudah dekat. Sekarang tanggal 25 Zulqa'dah atau tanggal 26 Zulqa'dah. Mungkin sisa 3 hari atau 4 hari, ya sisa 3 hari atau mungkin sisa 2 hari, 3 hari. Ya, kita akan masuk bulan Zulhijjah. Ya, salah satu sekali lagi yang perlu kita ingat, ya, kita introspeksi, kita muhasabah dalam hidup kita dengan datangnya Zulhijjah, kembali menguatkan makna keislaman kita, bahwa Islam itu adalah kita istislam, bersandar kepada Allah, siap diatur oleh Allah, ya, siap dilarang oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ikuti agama Allah, syariat Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau kita melakukan itu, Allah mengatakan itulah orang yang terbaik agamanya. Dan tentunya nanti di akhirat, jamaah sekalian, jangankan orang yang masuk ke dalam neraka akan menyesal, orang yang masuk ke dalam surga akan menyesal, karena dia berada pada satu tingkatan surga, maka dia ingin naik ke surga berikutnya yang lebih di atas. Maka dia menyesal berada pada tingkatan surga itu, karena dia tidak naik ke surga yang lebih tinggi. Iya. Dan ketika orang masuk ke dalam surga, di mana posisinya dalam surga? Kembali kepada dua pilar yang kita sebutkan tadi. Ya. Orang yang paling sempurna dan orang yang paling tinggi surga yang tempat dia masuk nanti, bahkan mungkin dia akan bersama dan berkumpul dengan para nabi dan rasul, itu kembali kepada dua yang kita sebutkan tadi. Aslama wajahahu lillah, benar-benar dia bertauhid kepada Allah dan tidak mencampur tauhidnya dengan kesyirikan, imannya dengan kesyirikan. Dan yang kedua, Islamnya sehari-hari benar-benar dia ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian dia adalah orang yang terbaik agamanya di dunia, dan insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang tertinggi di akhirat, di surga yang terbaik, jamaah sekalian. Semoga bermanfaat apa yang kami ingatkan dalam kesempatan ini. Dan sekali lagi, bulan Zulhijjah sudah akan masuk, termasuk siapa yang mampu berkorban, silahkan berkorban. Ya, kalau sapi bisa 1/7, bisa berserikat 7 orang. Kalau kambing, ya cukup 1 orang. Sapi, ya itu syaratnya musinnah, minimal umurnya 2 tahun. Ya, begitu pula kerbau misalnya. Kalau kambing yang biasa itu musinnah, minimal umurnya 1 tahun.
Kalau domba minimal umurnya nisfus sana, setengah tahun. Ya, itu minimal. Kemudian yang terbaik, yang paling mahal tentunya. Karena kalau dia mahal, gemuk, banyak dagingnya. Jangan yang cacat. Ya. Jadi ini kesempatan kita berkorban, berikan yang terbaik kepada Allah. Ya, dan kalau kita dorong dengan keyakinan, ya tadi, dan ittiba kepada sunnah Rasulullah, insya Allah, ya bukan darahnya yang sampai, tapi yang sampai adalah ketakwaan kita, keyakinan kita. Jamaah sekalian, maka yang mampu, ya jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita berkorban, ya, untuk kita mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.